Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Pak Agus. Hari ini kita akan belajar ke N1 bagi siswa kelas 6 semester Gasal MI Maulana Maghribi. Hari ini kita akan belajar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering disingkat Aswaja terbentuk dari 3 istilah. 1. Ahl yang artinya keluarga, golongan atau pengikut. Yang kedua, as-sunnah yang artinya segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga, al-jamaah yang artinya apa yang telah disepakati para sahabat termasuk imam 4 mazhab. Jadi anak-anak, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya adalah Islam yang mengikuti ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sahabat yang dimaksud antara lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beberapa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui antara lain 1. Tentang kemahaesaan Allah. Islam meyakini bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, mengatur, mengawasi, dan menilai segalanya. Berbuat sendiri, tidak butuh teman, tidak perlu anak, tidak ada yang menyekutukan, sesuai yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Yang kedua, tentang nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah ada 9 yang tercantum dalam Asmaul Husna. Sedangkan sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Yang ketiga anak-anak yaitu tentang Al-Quran sebagai firman Allah. Firman Allah ada yang berupa kitab suci yaitu Al-Quran, dan ada firman Allah yang tidak tertulis, tidak berbentuk, yang bersifat qadim dan azali. Yang keempat, tentang melihat Allah di akhirat. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita manusia dapat melihat Allah ketika di akhirat apabila diizinkan oleh Allah dan dengan cara yang diberikan oleh Allah. Yang kelima yaitu tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang menciptakan adalah Allah. Manusia tidak punya daya untuk melakukan sesuatu kecuali Allah sudah merencanakan. Dan anak-anak yang keenam yaitu tentang orang mukmin yang berbuat dosa besar. Orang mukmin yang berbuat dosa besar harus bertaubat. Taubatnya taubat nasuha. Namun, bila orang tersebut meninggal sebelum bertaubat, maka hukumnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selanjutnya yang ketujuh yaitu tentang Nabi dan Wali. Nabi dan Wali adalah utusan Allah untuk mengajarkan ajaran Islam agar umat manusia selamat di dunia dan akhirat. Yang ke-8 tentang mukjizat dan karomah. Segala kejadian di dunia adalah kehendak Allah. Misal, api yang panas dapat membakar benda. Hal ini disebut sunatullah. Namun, pada saat tertentu sifat panas ini dapat menghilang. Misalnya ketika peristiwa Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Inilah yang disebut mukjizat. Selanjutnya anak-anak yang ke-9 tentang kepemimpinan umat Islam. Umat Islam wajib menetapkan pemimpin umat agar terselenggara aturan agama dan kesejahteraan umat. Lalu yang ke-10 tentang masalah gaib atau metafisika dan keakhiratan. Kita harus mengimani adanya makhluk gaib seperti ruh, juga adanya alam barzakh, hari kiamat, dan lain sebagainya.
sesuai yang tercantum dalam Quran surat An-Nas. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang Pak Agus sampaikan bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan menjadi bekal kita selama melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Demikian dari Pak Agus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.